Kita akan masuk dalam saat ibadah. Kita akan memuji Tuhan, bersyukur buat perbuatan Tuhan yang besar. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kita mau sujud di altarnya. Mari kita angkat pujian, sujud di altarnya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari dengan mengucapkan syukur kita nyatakan pujian. Saat hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu
sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Mari tundukkan kepala kita. Segala sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, biarlah itu sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan dengan keinginan kita. Terima kasih Bapa, kami akan memuji Engkau di siang hari ini. Engkau layak Tuhan, dan biarlah setiap penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan masuk ke hadirat-Mu dengan segala korban syukur kita, dengan segala puji-pujian kita. Kita akan nyanyikan pujian ini. Masuk ke hadirat-Mu Tuhan, dengan berhiaskan kekudusan. Dengan korban pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dia layak, Dia layak. Masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kedamaian yang Kau beri buat kami Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. ku nampak keagungan. Yesus, Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. benar Tuhan. Kami masuk di hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian kami bawa kepada-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat, Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. mari kita berdiri sama-sama. Katakan Yesus, Yesus,
ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Kami mau menyembah Kau, Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, Tuhan. Keinginan hati kami, Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Masih ada sukacita? Haleluya. Mari kita mau memuji Dia lagi. Tidak bosan-bosan karena kita dipilih. Kita dipilih untuk menjadi umat kesayangannya. Mari kita gunakan tangan kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembahyang dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Di saat ini kita lebih lagi mau menyembah Dia dengan satu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Alex, oleh hambanya.
Mari kita angkat pujian seperti rusa yang rindu aliran sungai. Demikian jiwa kami Tuhan merindukan satu kebenaran yang akan menguatkan kami, yang akan menolong kami. Biarlah pujian ini akan menjadi pujian buat kita semua saat kita akan mempersiapkan diri kita dengan firman Tuhan yang akan ditaburkan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. seperti rusa yang haus Tuhan. Kami merendahkan firman-Mu Tuhan, menguatkan kami di saat ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, benar Tuhan. Engkau pribadi yang mengenal setiap kami. Tiada yang tersembunyi bagimu. Tiada yang Seluruh hidup kami Engkau tahu. Biarlah setiap kami Tuhan mau supaya Engkau menilik setiap kami. Selidiki hati kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau, hanya Engkau. Kepada Pastor Alex dipersilakan. Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, Engkau memperkenankan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon urapan yang datangnya hanya dari Roh Kudus-Mu saja Bapa, di dalam kami melanjutkan ibadah kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja dan kebesaran kerajaan-Mu. Bapa, Engkau berbicaralah kepada anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi ini, yang sudah Engkau kumpulkan melalui gereja-Mu, TLCC, dengan urapan Roh Kudus-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan untuk tim worship TLCC kita. Thank you. Ayat emas kita begitu pendeknya, kalau kita nggak perhatikan, kita akan miss, nggak kedengaran. Jadi mari kita buka Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 7 dan bagian depan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Mari kita resapi apa yang ada di hati Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita semua untuk bukan hanya mendengar, membaca, tapi juga menghidupi dengan kekuatan urapan dari Roh Kudus kita di tahun 2023 ini. Tema yang saya ambil adalah identitas kita yang sejati. Apa maksudnya? Mari kita lihat melalui firman Tuhan ini. Kalau dua kata yang saya kasih warna kuning itu ya, dahulu dan sekarang, itu adalah dua kata yang berbeda. Yang satu ada di sebelah kiri, yang satu ada di sebelah kanan. Saya pakai ilustrasi tangan saya. Jadi ada kamu yang dahulu, ada kamu yang sekarang. Artinya adalah ada anak-anak Tuhan yang dahulu, ada anak-anak Tuhan yang sekarang. Maksudnya apa Pak Pendeta? Surat Kolose ini ditujukan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan. Kepada jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan di Kolose. Bukan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan yang ada di mall atau ada di pasar-pasar. Bukan. Tapi untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja. Dan kepada anak-anak Tuhan ini firman Tuhan katakan ada kamu yang dahulu, ada kamu yang sekarang. Nah kalau kita lihat apa yang membedakan antara kamu dahulu dan sekarang, kita harus masuk ke Kolose 3 ayat 1 di awal dari pasal ini. Awal pasal ini firman Tuhan mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, itulah yang membedakan antara yang dahulu dan yang sekarang. Yang dahulu meskipun ada di gereja nih, dia menganggap diri mereka anak-anak Tuhan. Karena ada di gereja kan, karena ikut pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Datang ke care group, ke sekolah minggu. Tapi belum sungguh-sungguh dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya belum lahir baru. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus, kamu yang dahulu. Sedangkan kamu yang sekarang adalah anak-anak Tuhan
yang sungguh-sungguh sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya sudah lahir baru. Kenapa diterjemahkan seperti itu Bapak Pendeta? Kolose 3 ayat 1 ini. Ayat rujukannya adalah Yohanes 3 ayat 16. Saya tidak akan baca keseluruhannya. Tapi di situ firman Tuhan dengan tegas menyatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dibangkitkan bersama dengan Kristus maksudnya adalah percaya pada Tuhan Yesus. Sudah lahir baru dengan sungguh-sungguh. Ada dua ternyata di dalam gereja sekalipun. Kamu atau jemaat atau anak Tuhan yang lama dengan identitas yang lama. Kamu atau jemaat Tuhan atau anak Tuhan dengan identitas yang baru. Dahulu dan sekarang. Oh ya Pak Pendeta, jadi saya mengerti ini. Maksud firman Tuhan itu seperti itu ternyata. Nah kalau saya boleh tanya Pak Pendeta. Yang dahulu itu apa yang terjadi dengan mereka pada saat terjadi pembaruan di dalam hati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja Tuhan? Jawabannya ada di Kolose 3 ayat 3. Secara ringkas saya akan katakan. Ini Kolose 3 ayat 3 awalnya, sebab kamu telah mati. Jadi yang dahulu itu begitu mereka melewati perbatasan yang mana adalah sungguh-sungguh sudah lahir baru, maka yang dahulu itu mati menurut Kolose 3 ayat 3. Nah terus apa yang terjadi dengan yang sekarang? Menurut Kolose 3 ayat 3 dan Kolose 3 ayat 4 ada dua hal yang terjadi. Pertama adalah hidup dari anak-anak Tuhan yang sekarang, yang identitasnya baru itu adalah ayat 3 ya, bagian terakhir. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Anak-anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, hidupnya tersembunyi di dalam Kristus, ada di dalam Kristus. Ayat ini mengatakan bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita melihatnya sebagai manusia, kita nggak bisa melihat Allah, yang kita lihat Kristus. Jadi artinya Kristus dan Allah adalah Tritunggal. Artinya kita berada di dalam Kristus. Kolose 3 ayat 3. Ayat 4 katakan, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Kristus dalam kemuliaan pada saatnya nanti. Jadi pertama, identitas baru ini, orang-orang yang diberi oleh Tuhan identitas baru ini bersembunyi bersama dengan Kristus. Artinya ada di dalam Kristus, di dalam Allah. Ayat 3 tadi. Ayat 4 akan bersama-sama dengan Kristus menyatakan diri bersama dengan pada saat Kristus dimuliakan. Artinya orang-orang ini yang sudah lahir baru dengan sungguh-sungguh ini akan dimuliakan oleh Tuhan. Itu secara ringkas. Mari kita lihat sedikit aja lebih dalam lagi. Kalau pertanyaannya adalah siapakah kita Bapak Pendeta? Orang-orang yang saya mengimani, kita semua mengimani memiliki identitas yang baru. Seperti apa sih itu? Pertama, saya akan bacakan lebih jelas ayat yang 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dilanjutkan di ayat 4, Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Jadi kita mati, ya kan tadi seperti itu ringkasnya. Kita bersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, artinya kita di dalam Kristus. Dan hidup kita adalah Kristus. Ini adalah ayat 4. Jadi jelas, yang lama mati, yang baru hidup kita adalah Kristus, di dalam Kristus. Dan 2 Korintus ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 17 ini memperjelas lagi. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi Alkitab mengatakan anak-anak Tuhan ini loh, yang dengan identitas yang diberikan oleh Tuhan yang baru ini,
yang di dalam Kristus ini dikatakan oleh Alkitab sebagai ciptaan baru. Kolose 3 ayat 10 mengatakan manusia baru. Yang mana manusia baru itu di ayat 10 dikatakan menurut gambar kaliknya. Jadi siapa kita? Yang lama yang sudah mati tadi dan yang baru yang berada di dalam Kristus tadi. Artinya sungguh-sungguh sudah lahir baru. Lebih lengkapnya adalah kita adalah manusia baru. Ciptaan baru yang mana manusia baru itu adalah menurut gambar kaliknya. Siapa yang dimaksud kaliknya? Penciptanya bukan Tuhan. Di dunia ini kita bisa melihat Tuhan? Kagak bisa. Siapa yang kita lihat? Yesus Kristus. Jadi menurut gambar Kristus. Dengan siapakah kita dari ayat-ayat yang barusan saya bilang. Kesimpulannya adalah siapa kita? Kita adalah Kristus. Seperti Kristus menghendaki kita tadi. Kita adalah Kristus yang berada di dalam kita. Nah itu kita renungkan dulu dengan jelas. Supaya kita betul-betul menghayati bahwa kita adalah Kristus yang berada di dalam kita. Itulah manusia baru. Identitas kita yang sejati. Pak Pendeta, saya dengerin tuh tadi apa yang Bapak Pendeta katakan. Saya ikutin apa tadi yang dibacakan melalui ayat-ayatnya. Bisakah Bapak Pendeta kasih penjelasan yang sedikit lebih dalam lagi supaya saya bisa mengingatnya dan nanti menyampaikannya ke anak saya, menyampaikannya ke orang-orang di mana saya akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersaksi. Mari kita lihat ilustrasi. Ini ilustrasi. Berikut kita akan melihat, tahu kan, semua orang tahu ini adalah kartu identitas. Untuk gampangnya kita bilang aja ini kartu identitas. Kita punya kartu identitas, ada nomornya, di situ ada nama itu nama umum. Bisa kebaca ya? Ya, kebaca. Nama, ada tempat dan tanggal lahir, ada alamat. Kalau di situ tempat tanggal lahir Bandung, alamat juga di Bandung. Terus ada agama. Ini identitas lama. Di agama itu isinya adalah Kristen KTP. Itu orang-orang kita sesama anak Tuhan yang ada di gereja. Tapi belum lahir baru. Cuma di KTP ditulis Kristen. Terus di bawahnya ada status perkawinan. Belum kawin. Saya udah kawin Pak Pendeta, berarti gak masuk dong di dalam hitungan ini. Menurut firman Tuhan, mereka yang dahulu, maksudnya yang beridentitas dahulu, belum lahir baru, sebetulnya meskipun secara duniawi mereka punya suami atau punya istri, tetapi status kerohaniannya belum menikah. Kok bisa ngomong begitu Pak Pendeta? Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi. Dan pekerjaannya apa? Apapun pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum lahir baru ini, mereka ada di gereja. Entah dia adalah seorang direktur, manajer, pegawai, wirausaha, apapun. Tapi menurut firman Tuhan ini ada di ayat 5 Kolose 3 tadi. Di mana nanti kita akan lihat firman Tuhan mengatakan berbagai tindakan yang dilakukan oleh manusia lama. Yang sebetulnya di mata Tuhan adalah penyembahan berhala. Pekerjaan dari orang-orang yang belum lahir baru ini sebetulnya di mata Tuhan hanya satu, penyembah berhala. Nanti kita lihat Kolose 3 ayat 5. Kewarganegaraan kita sekarang ada di negara yang kita cintai ini, Indonesia, dan juga berlaku hingga seumur hidup. Begitu bukan? KTP kita berlaku untuk seumur hidup. Sekarang mari kita lihat. Dari apa yang sudah kita renungkan tadi, identitas baru itu untuk ilustrasinya seperti apa kira-kira. Jadi ada nomor di situ, ada nama, tempatan tanggal lahir adalah kapan kita terima Tuhan Yesus. Dan kita lahir baru, sungguh-sungguh lahir baru. Untuk saya itu di Brentwood tempatnya. Nah terus tempat kita tinggal di dunia ada di mana? Nah untuk agama di situ bukan lagi Kristen KTP. Identitas baru ini adalah setelah kita
sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita adalah Kristen yang sudah lahir baru. Status perkawinan adalah sudah kawin. Baik itu sudah punya suami, sudah punya istri, atau belum punya suami, belum punya istri, statusnya adalah sudah kawin. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Itu ada di Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di Efesus 5 ayat 22 dan 23. Di situ intinya adalah bahwa Tuhan menjelaskan kepada kita. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dia dilambangkan sebagai seorang suami. Gereja adalah istrinya. The bride of Christ. Istri daripada Kristus adalah gereja. Kalau kita sungguh-sungguh sudah lahir baru, sungguh-sungguh anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, melakukan firman Tuhan, status kita, status perkawinan kita adalah sudah kawin. Kita gerejanya yaitu istri Sang Kristus, Kristus adalah kepala gereja, jemaatnya. Begitukah status kita di dalam kehidupan kita sekarang? Itu renungan pertama dari apa yang kita sedang renungkan bersama untuk kita renungkan secara pribadi. Selanjutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan daripada orang-orang yang sudah memiliki identitas baru yang datangnya dari Kristus sendiri. Yaitu lahir baru di dalam Kristus adalah penyembah Kristus. Pemulia Kristus. Entah dia seorang manajer, seorang pengusaha, seorang guru, seorang pegawai, status dia adalah penyembah Kristus, pemulia Kristus. Kita lihat bedanya tadi kan. Tadi adalah penyembah berhala, orang-orang yang punya identitas lama, manusia-manusia lama itu. Dan sekarang orang-orang yang punya identitas baru, manusia baru adalah penyembah Kristus, pemulia Tuhan. Renungan kedua. Masukkah kita di dalam kategori ini? Di dalam kategori pekerjaan sebagai penyembah Kristus, pemulia Kristus? Hanya kita yang bisa menjawab itu dan Tuhan yang bisa menjawab. Tidak ada orang di sekitar kita yang bisa menjawab itu. Dan untuk kewarganegaraan berdasarkan firman Tuhan. Rasul Paulus sendiri juga menyampaikan bahwa kewarganegaraan kita adalah di surga. Amin. Itulah kewarganegaraan kita. Kalau tadi kewarganegaraan di dunia kan. Sekarang di surga untuk identitas baru ini. Dan masa berlaku dari identitas baru ini adalah untuk selama-lamanya. Kekal masa berlakunya. Jadi kita melihat dua identitas sebagai ilustrasi untuk menunjukkan seperti apakah manusia baru, seperti apakah manusia lama. Jadi dengan ilustrasi ini saya berdoa kita semua bisa melihatnya dengan jelas dan dengan begitu jelas kita melihatnya kita bisa begitu sensitif terhadap Roh Kudus pada saat dia sedang memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Yang saya imani kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru dengan identitas baru yang diberikan oleh Tuhan. Dan identitas baru inilah yang saya maksud dengan identitas kita yang sejati. Jadi demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pesan dari nas kita kali ini untuk kita hidupi selama tahun 2023 ini. Kita hidup di tahun 2023 dengan identitas kita yang sejati, yaitu identitas baru di dalam tanda kutip tadi, sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru di dalam tanda kutip yang semuanya tadi ada di dalam firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Selesai, sesimpel itu. Nah terus Bapak Pendeta, saya udah mengerti itu. Lalu apa dong selanjutnya seperti apa? Nah kita lihat. Yang membedakan antara manusia yang dahulu dengan manusia yang sekarang menurut Kolose 3 ayat 1 adalah
dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang kalau kita cari penjelasan dari Yohanes 3 ayat 16 adalah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Artinya sudah lahir baru. Itu Kolose 3 ayat 1. Kenapa dibilang di ayat 1 oleh firman Tuhan? Karena itulah landasan untuk semua ayat di pasal 3 itu setelah ayat 1. Artinya, sebagai contoh saya ambil ayat 1 itu sendiri. Di situ dikatakan carilah perkara yang di atas. Tidak ada satu manusia pun, bahkan dia anak Tuhan yang duduk di dalam gereja, kalau dia belum lahir baru, artinya belum dibangkitkan, sungguh-sungguh belum dibangkitkan bersama dengan Kristus, dia bisa mencari perkara yang di atas. Gak bisa. Atau yang di ayat 2 dibilang, pikirkanlah perkara yang di atas. Tidak akan bisa kita meskipun duduk di dalam gereja, kalau kita belum sungguh-sungguh lahir baru, belum dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya belum memiliki identitas baru tadi. Contoh lagi dari ayat 5. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Firman Tuhan ini berbicara ke mereka yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau dia belum dibangkitkan bersama dengan Kristus, kagak mungkin ini bisa dihidupi oleh manusia manapun. Catatannya adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Oh, Pak Pendeta, saya punya teman itu di situ. Dia bisa menahan yang namanya nafsu jahat itu. Apapun yang dilakukan orang terhadap teman saya itu, dia bisa bertahan. Dia tidak berontak dari dalam, mau membalas dendam atau segala macam, menunjukkan nafsu yang jahat, bisa bertahan. Luar biasa ini Pak Pendeta orang. Banyak orang yang seperti itu bukan? Tapi tidak seperti yang di bawah itu tadi. Dibangkitkan bersama dengan Kristus, di slide kita ada di bawah. Sehingga dapat menghidupi ayat-ayat yang dibilang oleh firman Tuhan ini sebagaimana dikehendaki oleh Kristus. Orang yang bisa nahan nafsu, tapi dia bukan orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya dia bukan orang yang sudah lahir baru, tidak mungkin dia melakukan menahan nafsu jahat dengan tujuan untuk seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Apa yang dikehendaki oleh Kristus? Kemuliaan Tuhan, bukan? Kita lakukan semua itu supaya Tuhan dimuliakan, bukan? Kita menjauhi kenajisan, lari dari pencabulan, dan menghindari nafsu jahat. Bukan supaya kita jadi soleh, bukan? Bukan itu yang dituju. Yang dituju adalah supaya Bapa di surga dimuliakan. Itu yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi, kata karena itu di pasal 3 ayat 1 Kolose, yang bahasa Indonesianya memang kita harus dalami lebih jauh lagi. Bahasa Inggrisnya lebih enak didengar. If then, karena itu bisa mengacu ke hal-hal yang terjadi sebelum pasal 3. Bisa ke situ, bisa juga sesudah. Tapi kalau if then itu biasanya di dalam bahasa Inggris itu mengacu ke yang berikutnya. Jadi dibangkitkan bersama dengan Kristus. Hidup yang sungguh-sungguh sudah diperbaharui oleh Kristus. Sudah lahir baru adalah syarat daripada semua ayat yang setelah ayat 1 di nas yang kita renungkan itu. Tadi ayat 1, ayat 2, ayat 5 sudah kita bicarakan secara ringkas. Saya mau bicarakan sedikit ayat 8. Di situ bilang firman Tuhan, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ayat yang ke-9 lagi di situ dikatakan, jangan kamu saling mendustai. Ayat 12, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ayat 13, sabarlah, ampunilah. Ayat yang ke-14, kenakanlah kasih. Itu adalah ayat-ayat setelah ayat 1. Yang mana diucapkan oleh firman Tuhan
melalui ayat 1. Artinya melalui sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus yang sudah saya jelaskan tadi. Artinya semua ayat yang saya sebutkan tadi gak mungkin bisa dilakukan oleh manusia macam apapun kalau dia belum lahir baru. Kalau mau melakukan sesuai dengan yang Kristus kehendaki untuk memuliakan Tuhan. Oke, Pak Pendeta, saya mengerti itu. Jadi kalau saya ikutin ini, maka akan terjadilah seperti apa yang Bapak Pendeta sampaikan. Tapi Pak Pendeta, kalau Bapak Pendeta lihat di care group, Bapak Pendeta lihat di sekolah minggu kami, bahkan Bapak Pendeta melihat di keluarga-keluarga kami, di gereja kami sendiri, itu terjadi hal-hal yang meskipun kita ini semua sudah lahir baru nih, sudah lahir baru. Yang tidak seperti yang Bapak Pendeta sampaikan tadi. Masih ada yang tidak mengasihi, masih ada yang membuat orang lain kecewa jadi batu sandungan untuk orang lain. Masih ada seorang istri yang tidak terlalu menghargai suami, seorang suami yang tidak terlalu mengasihi istri. Yang seperti itu masih ada kok Bapak Pendeta. Ayo Pak Pendeta mau ngomong apa sekarang? Padahal kita sudah lahir baru nih. Padahal kita sudah ngikutin resep yang ada di dalam firman Tuhan. Kita gali lagi sedikit. Apa yang barusan kita renungkan tadi. Terutama ayat 1 tadi. Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat Tuhan, yaitu dibangkitkan bersama dengan Kristus, mengimani, Rasul Paulus mengimani bahwa orang-orang yang di hadapan dia itu ada yang sungguh-sungguh sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya ada yang sudah lahir baru. Dia mengimani itu. Bahkan kalau kita tanya ke Rasul Paulus, berapa persen Anda mengimani itu? Dia akan katakan semuanya. Saya mengimani semuanya sudah lahir baru. Seperti saya mengimani hari ini semua kita sudah lahir baru. Tapi kenapa Pak Pendeta tadi itu suami marah-marah ke istri secara tidak alkitabiah. Seorang ibu marah-marah ke anaknya secara tidak alkitabiah. Kita masih belum melakukan hal-hal yang alkitabiah di dalam kehidupan kita di kantor, di sekolah, di rumah tangga kita, di gereja. Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah kita nggak bahasa kerennya artinya nggak sadar bahwa pada saat firman Tuhan mengatakan ini dibangkitkan bersama dengan Kristus, di dalamnya implikasinya adalah seperti tadi itu yang tanda identitas tadi, Kristus ada di dalam kita. Dibangkitkan bersama dengan Kristus artinya Roh Kudus Kristus ada di dalam kita. Semua yang saya bilang tadi, ayat setelah 1, yaitu ayat 2, 3, 4, semuanya tadi. Yang melakukan bukan kita. Yang melakukan adalah Kristus melalui Roh Kudusnya. Makanya harus lahir baru dulu. Baru seseorang yang sudah lahir baru menjauhi nafsu jahat, menjauhi percabulan. Itu yang melakukan Roh Kudus Kristus. Dia pakai kita. Kita dipakai oleh Roh Kudus Kristus. Kalau bukan Roh Kudus Kristus nggak perlu lahir baru. Seseorang bisa melakukan dengan kekuatannya sendiri. Tapi karena Alkitab ini berbicara untuk kemuliaan Tuhan, harus Roh Kudus Kristus yang melakukan. Jadi tersembunyi di dalam pernyataan dari Alkitab tadi yang barusan saya sampaikan adalah Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Artinya kita sudah memiliki potensi untuk mengalahkan percabulan, untuk mengalahkan nafsu jahat, untuk mengalahkan segala macam tadi dari ayat 2 sampai ayat 14 tadi. Yang Tuhan benci. Karena apa Tuhan benci? Karena semua itu adalah di mata Tuhan penyembahan berhala. Tunggu dulu Pak Pendeta. Coba jelasin dulu itu penyembahan berhala itu saya masih belum nangkep. Masakan saya marah-marah ke istri saya
Karena saya jengkel di kantor, kenapa itu penyembahan berhala. Bapak Pendeta bilang penyembahan berhala itu. Jelasin dong Pak Pendeta. Oke, pada saat kita marah-marah ke istri kita. Atau seorang istri marah-marah ke suaminya. Siapakah yang sedang dipuaskan oleh si suami yang marah-marah ke istri. Atau sedang dipuaskan oleh istri yang marah-marah ke suami? Jawabannya adalah diri mereka sendiri. Saya marah-marah ke istri saya misalkan. Kan untuk kepuasan saya itu. Istri marah ke suaminya. Gak tahu alasannya apa dia marah-marah. Kan untuk kepuasan hati istrinya itu dia lakukan itu. Seseorang masuk ke dalam realitas percabulan misalkan. Apapun yang dilakukan, perselingkuhan, atau dia ngelihat hal-hal yang seharusnya tidak lihat. Itu untuk memuaskan siapa? Bukannya memuaskan diri mereka sendiri yang melakukan itu, yang melihat itu. Harusnya siapa sih yang dipuaskan melalui kehidupan kita? Siapa sih yang harus dipermuliakan melalui mata kita, melalui hati kita? Harusnya adalah Tuhan. Harusnya adalah Kristus. Pada saat kita memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus, itulah penyembahan yang dikehendaki oleh Alkitab. Pada saat kita memuaskan diri kita sendiri, itu adalah kita memuliakan diri kita sendiri. Itulah yang dibilang penyembahan berhala yang ada di Kolose 3 tadi. Oh begitu ya Pak Pendeta. Iya seperti itulah. Makanya dinas yang kita sedang pelajari ini jangan sampai terlewatkan mengenai semua dari ayat 2 sampai 14 tadi sebetulnya kita sedang menyembah berhala melalui apa yang kita lakukan dan itu sangat dibenci oleh Tuhan dan puji Tuhan. Melalui nas kita hari ini juga Tuhan tunjukkan, aku beri engkau identitasmu yang baru. Aku beri engkau sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru. Gimana caranya? Aku masukkan Roh Kudus anakku, Roh Kudus Tuhan Yesus di dalam kamu. Artinya apa? Yang ada di dalam kamu adalah semua potensi, semua kekuatan untuk melawan, untuk menjauhi, untuk mematahkan semua hal yang negatif. Yang penyembahan berhala tadi yang tidak memuliakan Tuhan tadi. Tuhan sudah berikan pada kita untuk melawan itu. Amin. Ada di dalam kita. Ngeh gak kita? Itu dia. Kalau kita gak ngeh, penerapannya untuk kita bawa pulang sepanjang tahun 2023 ini, berdoalah dengan kusyuk, berdoa. Karena kalau kita sudah lahir baru, pada saat kita nggak ngeh, kan ada orang-orang lahir baru yang jatuh ke dalam dosa juga ada. Pada saat kita nggak ngeh, itu Roh Kudus akan bergejolak, dia akan memberi reaksi yang sangat dahsyat. Sebagai anak Tuhan yang sudah lahir baru melakukan dosa, jatuh ke dalam dosa. Roh Kudus akan bereaksi dengan sangat dahsyat. Entah si suami yang sedang marah-marah ke istri menunjukkan bahwa aku yang berkuasa di sini, aku Tuhan loh di dalam keluarga ini. Dia sedang nunjukin. Itu Roh Kudus langsung akan bergejolak dan dia akan tunjukkan kepada suami. Kita nggak sensitif kan? Kenapa nggak sensitif? Kurang doa, berdoa lagi. Jangan berdoa sendiri. Ajak keluarga berdoa, ajak kelompok-kelompok kecil berdoa, ajak gereja untuk membantu berdoa. Karena begitulah Tuhan men-set up anak-anaknya, keluarganya. Jadi dengan berdoa kita akan ngeh. Dengan berdoa identitas baru yang diberikan oleh Tuhan itu kita hidupi dari hari ke hari. Pak Pendeta, kemarin itu saya bilang ke istri saya bahwa ada sesuatu yang saya tidak suka saya lakukan yang dia lakukan. Sehingga reaksi saya adalah kurang happy, terus saya diamin dia atau apa yang membuat istri saya nggak happy. Begitu juga sebaliknya. Pak Pendeta, suami saya melakukan hal seperti yang barusan saya bilang tadi yang dilakukan oleh suami ke istri atau istri ke suami.
Nah terus Pak Pendeta, kan kita berdoa, kita punya altar keluarga, kita punya care group. Lah kok masih dilakukan juga ini sama si istri atau suami saya ini, dia masih bikin hal yang sama juga Pak Pendeta. Berarti khotbah ini kurang manjur dong. Gak begitu masuk. Karena keluarga saya istri dan suami. Jawabannya gimana dong Pak Pendeta? Terus bilang, oh si suami bilang gampang aja itu. Kasih buku-buku ke istri itu. Kasih buku-buku bagaimana cara merawat suami yang baik, merawat anak yang baik. Begitu juga si suaminya dikasih buku, dipasangin YouTube. Bagaimana cara merawat, bertanggung jawab sebagai suami yang baik semua itu. Kan begitu Pak Pendeta. Menurut firman Tuhan, yang barusan kita renungkan bersama, gak ada itu yang diomongin begitu. Firman Tuhan gak ngomong kasih buku, dia kasih YouTube, segala macam. Atau teriakin dia mana yang benar. Kagak ada di firman Tuhan seperti itu. Yang ada adalah lebih sensitif terhadap pergerakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena sebagai orang-orang yang lahir baru, saya ulangi lagi karena ini penting sekali bagi suami, bagi istri, bagi siapapun juga. Dia, Roh Kudus itu akan berontak kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nggak kita. Sensitif nggak kita terhadap itu? Kalau kita nggak sensitif, berdoa. Udah berdoa Pak Pendeta? Udah di altar keluarga? Masih juga belum? Berdoa lagi. Berdoa lagi karena itulah resep yang diberikan oleh firman Tuhan. Dengan begitu, Roh Kudus itu akan bekerja semakin perkasa untuk dia bekerja ya, dia yang akan mendorong, menghancurkan, mematahkan percabulan itu. Dia akan mematahkan nafsu jahat. Dia akan mematahkan semua dari ayat 2 sampai ayat 14 yang tadi barusan. Dia yang patahkan, dia akan seret kita ke dalam. Dia akan seret kita, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru tapi masih marah-marah ke istri dan istri masih marah suami. Dia akan seret untuk melakukan kehendak dari Roh Kudus. Seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan. Ngerti saya sekarang Pak Pendeta. Ternyata Roh Kudus yang bekerja dan yang mendorong Roh Kudus itu adalah doa. Dan doa itu bukan hanya dilakukan oleh satu orang. Satu keluarga, satu kelompok kecil, satu. Udah, saya sekarang udah puas. Ayat 2 sampai ayat 14 itu adalah cermin. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Bapak Gembala Sidang kita tercinta tadi. Adalah cermin. Saya mau menutup dengan ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan. Apakah cermin itu bisa kita lihat dengan jelas? Apakah cermin itu pada saat kita melihatnya dengan jelas membuat kita sensitif terhadap pekerjaan Roh Kudus yang sedang Dia lakukan di dalam diri kita? Jelaskah kita melihatnya, cermin itu? Membuat kita semakin sensitifkah dengan melihat cermin itu? Kebanyakan dari kita akan berkata, saya melihat cermin itu dengan jelas. Pada saat saya menyalahi orang-orang yang saya kasih di dekat saya tahu kok itu. Dan itu jelas sekali. Dan saya juga bukan hanya melihat dengan jelas. Saya juga menjadi lebih sensitif dengan apa yang Roh Kudus sedang lakukan di dalam hidup saya. Dia sedang memuliakan Tuhan melalui memakai hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Sebagai penerapan, dua hal. Berdoalah. Berdoalah. Jangan hanya sendirian. Ajak keluarga kita berdoa. Ajak kelompok kecil kita berdoa. Minta pendeta kita untuk mendoakan. Kedua,
cermin itu, buatlah sejelas-jelasnya. Apa cermin itu? Cermin itu adalah firman Tuhan. Ayat 2-14 tadi adalah firman Tuhan. Buatlah itu sejelas-jelasnya dengan memohon pada Roh Kudus. Untuk Roh Kudus membuat kita membaca, mengerti, dan menghidupi firman Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa. Hari ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau menghendaki seperti yang dikehendaki oleh putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu Engkau dipermuliakan Bapa. Sungguh cara yang dipergunakan yang Engkau ingatkan kembali pada kami untuk hari ini, supaya orang-orang-Mu yang ada di gerejamu, yang ada di kelompok kecilmu, di keluargamu, dibuat ngeh bahwa mereka sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Mereka sudah lahir baru, mereka memiliki Roh Kudus Kristus itu di dalam mereka. Saat ini juga hamba-Mu memohon Bapa, untuk Engkau bekerja melalui Roh Kudus-Mu. Berontaklah di dalam diri anak-anak-Mu pada saat mereka tidak mematuhi perintah-Mu. Buatlah mereka semakin mensyukuri hidup mereka yang berada di dalam putramu yang tunggal, Tuhan kami Kristus Yesus. Pada saat mereka ikut firman-Mu Bapa di surga. Bapak jangan berhenti di situ terhadap kami. Kami memohon dengan urapan yang datangnya dari Roh Kudus-Mu itu bisa kami sebarluaskan apa yang sedang Engkau sampaikan ke kami pada saat ini Bapa. Baik itu berbicara ke orang-orang yang ada di dalam keluarga kami sendiri. Mungkin itu keponakan kami, adik kami, kakak kami. Orang-orang yang ada di dalam kelas kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam lingkungan kami, Bapak pakai kami. Engkau sudah mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu itu membara dan bekerja untuk Engkau memakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau saat ini Engkau izinkan kami untuk berpikir akan nama seseorang. Mungkin dia sudah di gereja, sudah anak Tuhan. Bahkan mungkin sudah lahir baru Bapak. Izinkan kami untuk berdoa agar mereka lebih sensitif lagi terhadap Roh Kudus. Kalau mereka sudah di gereja tapi belum lahir baru Bapak, izinkan kami untuk berdoa. Doa yang Engkau pakai untuk menggerakkan kami sendiri yang mendoakan. Supaya kami boleh berinteraksi dengan orang-orang itu. Terima kasih untuk nama yang sudah Engkau masukkan ke dalam pemikiran kami. Terima kasih Engkau izinkan kami dengan urapan Roh Kudus-Mu untuk menindaklanjutinya dengan mendoakan dan berinteraksi dengan nama-nama ini. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Dia menghendaki kita untuk memuliakan Bapanya di surga. Dan Dia sudah memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan melalui Roh Kudus-Nya untuk mematahkan semua tipu daya muslihat iblis yang dipakai oleh iblis yang baru saja kita dengarkan dari ayat 2 sampai ayat 14 tadi. Mari Roh Kudus, buatlah jemaat-Mu untuk buatlah jemaat-Mu untuk sensitif. Dan pakai kami sebagai jemaat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat kita semua katakan, untuk kemuliaan Tuhan kita, puji Tuhan. Kita katakan puji Tuhan di hati kita, di pikiran kita, di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Engkau menebus diriku. Tapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal
menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita bersama-sama, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. tiada noda dan celah. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas, perak, Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mampukan kami Tuhan, semuanya sia-sia Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk hidup di dalam-Mu Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku Tuhan seperti yang Kau ingin. Padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku Pada Pastor Alex dipersilakan. seperti yang Kau ingini. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan terus memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mempersembahkan yang terbaik. Bahkan hidup kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Hari ini adalah salah satunya. Kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saya akan mengundang Asher untuk mengedarkan kantong persembahan.
Terima kasih Bapa. Engkau izinkan kami untuk memiliki hati seperti-Mu. Dengan Engkau izinkan kami untuk memberikan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, Engkau urapi, Engkau pergunakan ini untuk kebesaran kerajaan-Mu Bapa di surga. Bapa, kalau hari ini juga Engkau kembali mengizinkan kami untuk semakin dalam lagi di dalam menyembah-Mu, di dalam memuliakan nama-Mu, kami bersyukur untuk itu Bapa. Di dalam saat kami bersyukur itu, kami juga memohon pengurapan yang semakin besar lagi yang datangnya hanya dari Roh Kudus-Mu saja Bapa di surga. Sehingga kami boleh sensitif terhadap hal-hal yang Kau izinkan untuk berada di sekitar kami, terjadi di dalam keluarga kami Bapa. Entah itu hal-hal yang Engkau buat kami melihatnya supaya kami bersyukur. Bapa, Engkau buatlah itu menjadi rasa syukur dan sukacita yang untuk-Mu adalah kemuliaan bagi-Mu Bapa di surga. Kalau hal-hal yang Kau izinkan untuk terjadi itu membuat kami bergumul Bapa di surga. Entah itu karena kesehatan, entah itu karena penghasilan, entah itu karena keadaan-keadaan lain yang Engkau izinkan terjadi untuk membuat kami bergumul. Engkau pakai itu juga untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau ubah itu Bapa dengan campur tangan Roh Kudus-Mu. Sehingga justru hal itu membuat anak-anak-Mu semakin didewasakan secara rohani Bapa di surga. Bapa, secara khusus hamba-Mu teringat beberapa daripada hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, bahkan domba-domba kecil-Mu yang secara khusus mengalami pergumulan-pergumulan ini Bapa. Baik mereka yang agak kurang melihat dengan jelas, cermin itu Bapa, kurang melihat dengan jelas apa yang ada di dalam firman-Mu Bapa. Entah mereka terlalu asik bermain HP, bahkan menghindari pertemuan-pertemuan dengan keluarga mereka sendiri yang berbicara tentang firman Tuhan. Engkau tarik kembali anak-anak kami ini Bapa. Baik itu melalui sekolah minggu, melalui ibadah keluarga, Engkau tarik kembali, Engkau angkat mereka, hati mereka, supaya mereka boleh memuliakan Tuhan seperti yang Kau kehendaki Bapa bersama kami. Ayah mereka, ibu mereka, kakak-kakak mereka. Bapa, juga secara khusus hamba mendoakan hal-hal yang terjadi di bangsa dan negara yang kami kasih ini Bapa. Tahun politik sedang kami masuki. Oh Bapa, Engkau ikut campur tangan di dalam setiap aktivitas yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Sehingga semua berada di dalam kontrol-Mu Bapa. Engkau pakai itu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Hikmat Engkau berikan kepada semua orang yang Kau ingin jangkau untuk mereka memuliakan nama-Mu melalui hikmat-Mu. Kami berdoa untuk negara kami. Berdoa untuk provinsi. Bahkan sampai ke tingkat RT dan RW. Kami berdoa untuk Hotel Aviari. Di mana di tempat-tempat ini Engkau mengizinkan kami semua untuk memuliakan nama-Mu dan memuji-muji nama-Mu Bapa. Dan saat nanti jemaat-Mu akan melanjutkan aktivitas kami. Ada yang pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau jauhkan kami dari segala yang jahat Bapa di surga. Engkau bungkus kami dengan darah Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bolehlah hamba mengakhiri doa ini. Beberapa nama yang Engkau masukkan ke dalam pemikiran hamba. Banyak sekali yang ada di care group dan sekolah minggu. Termasuk Pak Rizal yang sedang di dalam proses penyembuhan yang tadi pagi terus mengalami fisioterapinya. Engkau pakai itu untuk kebesaran nama-Mu. Engkau sembuhkan anak-Mu ini Bapa. Juga termasuk Ibu Jack di dalam kehamilan beliau. Teruslah Engkau rawat kekasih kami ini dan juga janin yang ada di dalam beliau untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau lanjutkanlah aktivitasmu pada hari ini. Engkau permuliakan Tuhan kita pada hari ini seperti Kristus menghendakinya, sebagaimana firman-Nya yang kita renungkan pada hari ini. Mengetahui bahwa Allah Bapa di surga sendirilah yang memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan itu melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan urapan Roh Kudus-Nya sendiri dari sekarang sampai selama-lamanya, untuk kemuliaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin.